berjumpa saudara-saudariku yang terkasih. Salam sehat untuk Anda semua. Apa yang akan kita bahas pada hari ini? Hari ini kita akan membahas bahwa siapapun kita, apapun pekerjaan kita, bagaimanapun jabatan kita, ternyata kita membutuhkan sebuah integritas untuk menjadi seorang pemimpin. Sekalipun kita tidak memiliki jabatan pimpinan, tetapi ternyata integritas kepemimpinan itu dibutuhkan oleh semua orang. Nah, sebelum kita lebih lanjut, mari kita baca dulu apa yang disampaikan Yesus lewat Injil Matius. Lewat Injil Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Dikatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Bercahaya ini maksudnya bagaimana? Bercahaya tentunya bagi orang lain. Artinya bahwa terang kita, kehadiran kita, keberadaan kita, itu bisa membuat orang lain melihat jalan mana yang harus ditempuh. Terang yang terpancar dari dalam diri kita membuat orang lain itu mendapat terang mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibuat, perbuatan apa yang harus diteladani, keputusan-keputusan apa yang harus diambil. Itu maksudnya menjadi terang. Menjadi terang bagi orang lain itu juga berarti bahwa kita menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan orang lain. Nah, dengan perkataan lain, saudara-saudariku yang terkasih, menjadi terang di sini berarti tidak lain adalah menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin yang sejati itu adalah pribadi yang bisa menunjukkan jalan bagi saudara-saudarinya kemana harus melangkah. Pemimpin yang baik itu bisa menjadi teladan bagi saudara-saudarinya, bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dengan perkataan lain, terang itu memang artinya menjadi pemimpin. Karena di dalam Injil Lukas yang paralel dengan Matius 5 tadi, dikatakan bahwa terang itu, cahaya itu diletakkan di atas kaki Dian, bukan di dalam atau di bawah gantang. Artinya dia harus berada di atas agar dia bisa menerangi yang lain. Dan berada di atas atau berada di depan menjadi terang bagi yang lain, ini adalah karakter seorang pemimpin. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda di sini. Tolong ingat baik-baik. Pemimpin itu tidak sama dengan bos. Beda ya. Bos dengan pemimpin itu beda. Seorang bos bisa sekaligus menjadi seorang pemimpin. Tetapi tidak baik seorang pemimpin itu bergaya seorang bos. Maksudnya bagaimana? Saya beri contoh, misalnya ada sebuah gerobak. Gerobak ini perlu dipindahkan dari lokasi A ke lokasi B. Kalau seorang bos, apa yang akan dia lakukan? Dia akan menunjuk anak buahnya, "Kamu, Z, X, Y, W, V, angkat itu gerobak, tarik dari A ke B." Begitu. Itu adalah bos. Tapi kalau seorang pemimpin bagaimana? "Hei kalian, X, Y, Z, W, V, ayo kita sama-sama angkat, kita tarik rame-rame gerobak ini dari A ke B." Nah, bisa lihat bedanya? Seorang pemimpin, dia ada bersama anggotanya, di tengah-tengah anggotanya, dan menjadi motivator serta sumber inspirasi bagi yang lain. Sementara kalau bos, dia hanya menyuruh-nyuruh saja. Nah, kapan kita bisa menjadi terang bagi sesama kita? Yaitu ketika kita bisa menjadi seorang pemimpin. Pemimpin sejati yang paling kita kenal tidak lain adalah Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus menjadi seorang pemimpin? Mari kita lihat dulu. Yesus adalah kepala gereja. Sementara kita gereja, kumpulan umat Allah adalah anggota tubuhnya. Berarti pemimpin kita adalah Yesus Kristus karena dia adalah kepala kita. Lalu bagaimana caranya Yesus menjadi pemimpin? Ternyata tidak lain adalah dengan turun ke dunia, hidup sama seperti kita, menjadi manusia sama seperti kita. Ia ada di tengah-tengah kita. Ini adalah contoh keteladanan seorang pemimpin yang sejati. Ada kisah tentang seorang bapak yang betul-betul tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena bagi dia sungguh tidak masuk akal, Tuhan yang adalah Raja, dia Allah, dia Maha Kuasa, dia bisa apa saja. Untuk apa dia turun ke dunia? Untuk apa dia menjadi sama seperti ciptaannya? Nah,
Kemudian, itu membuat dia menjadi tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa, sekalipun istri dan anak-anaknya berusaha membujuk dia. Suatu hari pada malam Natal, kembali istri dan anak-anaknya mengajak dia untuk pergi ke gereja. Namun karena hatinya sudah tidak percaya, dia bersikeras tidak mau pergi. Dia mengatakan kepada istrinya, "Sudah, kalian saja yang pergi. Lebih baik saya di rumah nonton TV." Nah, maka ketika istri dan anak-anaknya berdoa di gereja mengikuti misa malam Natal, bapak ini dengan santai dia nonton TV di rumah. Kemudian, ketika dia lagi asik-asiknya nonton TV, tiba-tiba terdengar suara yang keras membentur jendela rumahnya. Tapi kemudian, karena tidak ada kelanjutannya, dia abaikan, dia terus nonton TV lagi. Tiba-tiba ternyata muncul suara itu lagi, duk. Lalu ada lagi, duk. Dan ada lagi, duk, begitu ya, semakin keras. Bapak ini heran. Lalu kemudian karena penasaran, dia pergi keluar rumah, dia buka pintunya, dan apa yang terjadi? Ternyata karena pada saat itu musim dingin, cerita ini ada di negara yang punya 4 musim ya, dan biasa malam Natal kan musim salju. Nah, karena waktu itu musim dingin, burung-burung yang ada di luar itu kedinginan dan mencari kehangatan. Lalu ketika melihat lampu rumah si bapak itu menyala, mereka melihat ada terang, ada kehangatan, dan mereka mencoba masuk. Tapi kasihan burung-burung itu tidak tahu bahwa itu jendela. Jadi ketika mereka berusaha masuk, mereka menabrak jendela yang bening itu. Akhirnya bapak itu dia jatuh dalam belas kasihan. Kebetulan di halaman rumahnya itu ada sebuah gudang kecil. Lalu dia pergi ke gudang itu, dia buka pintu lebar-lebar, dia nyalakan pemanas ruangan dan dia nyalakan lampu. Lalu dia panggil burung-burung itu supaya burung-burung itu bisa mendapatkan kehangatan di gudangnya dia. Nah, Anda bisa tebak apa yang terjadi ketika bapak itu memanggil sang burung-burung untuk datang. Burung-burung itu datang atau pergi? Betul sekali, burung-burung itu pergi ya, karena takut. Semakin bapak itu memanggil, "Ayo sini, sini." Burung itu semakin pergi. Berusaha keras bapak itu, "Ayo sini, sini." Semakin burung itu pergi juga. Akhirnya karena putus asa, bapak itu bingung dan lelah, lalu dia berkata dalam hatinya, andaikan aku bisa bahasa burung." Tiba-tiba dia tersadar. Sekarang dia mengerti mengapa Tuhan mau turun ke dunia dan menjadi manusia, agar dia dapat mengajarkan kepada kita manusia dengan cara manusia, bagaimana caranya memperoleh keselamatan. Dia bisa mengajarkan kepada kita dengan bahasa manusia, bahasa yang kita mengerti. Kehadiran Yesus menjadi terang, karena kita bisa mengerti bahasanya, kita bisa tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Kita jadi tahu apa yang tidak boleh kita lakukan supaya selamat. Dan kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendaknya. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin? Mari kita lihat pribadi Yesus. Apakah Yesus menjadi pemimpin karena dia tampan? Tidak. Karena dia kaya? Tidak. Karena dia profesor doktor? Tidak. Artinya, Yesus telah mematahkan semua anggapan dunia bahwa yang dihargai adalah yang kaya, yang profesor doktor, yang tampan seperti bintang film misalnya, dan sebagainya. Ternyata bukan itu. Kepemimpinan itu muncul ketika seorang bertumbuh di dalam integritas. Jadi yang dilihat di sini adalah integritasnya, kepribadiannya. Dan itulah yang membuat Yesus menjadi pribadi pemimpin yang sungguh sempurna. Dimanapun dia hadir, suaranya didengar. Kemanapun dia melangkah, orang-orang mengikutinya. Yesus betul-betul menyerap habis seluruh perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kita semua yang dipanggil untuk berarti dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin. Jangan bilang saya ini bukan pimpinan. Jangan bilang saya cuma tukang bangunan, saya cuma tukang sampah. Jangan bilang saya ini cuma pembantu. Jangan bilang saya ini cuma anak kecil, saya cuma mahasiswa. Jangan bilang begitu. Selama kita adalah murid Kristus, apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin, memberikan terang bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, sekarang mari kita belajar sama-sama
Bagaimana caranya untuk menjadi terang, menjadi seorang pemimpin yang tidak lain ternyata bergantung kepada integritas. Apa itu integritas? C.S. Lewis mengatakan bahwa integrity is doing the right thing even when no one is watching. Integritas adalah melakukan sesuatu yang benar, sekalipun tidak ada seorang pun yang melihat. Jadi, kita berbuat baik bukan supaya dipuji orang lain atau dianggap hebat oleh orang lain, tetapi ada ketulusan dari dalam diri kita bahwa kita ingin mengikuti kehendak Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan di sini adalah yang berkenan kepada Tuhan tentu saja. Dalam hal inilah kita bisa menjadi terang, yaitu ketika kita memiliki integritas. Lebih lanjut, Katrina Meyer mengatakan bahwa integrity is making sure that the things you say and the things you do are in alignment. Di sini kita lihat bahwa integritas itu adalah kita tahu atau kita yakin bahwa apa yang kita katakan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita katakan. Jadi, apa yang kita katakan dan kita lakukan itu sejalan. Saat itulah kita disebut sebagai pribadi yang berintegritas. Pada suatu hari di tahun 1979, ada sebuah acara yang sangat bergengsi dihadiri oleh ribuan orang dan acara ini merupakan acara level internasional. Itu adalah acara pembagian penghargaan kepada orang-orang yang dianggap tepat untuk diberikan sebuah penghargaan di tingkat internasional. Tentu Anda bisa membayangkan biasanya acara-acara seperti itu, yang maju ke panggung itu, dia kaya raya, dia sangat pintar, dia cantik atau dia tampan begitu. Tapi di tahun 1979 ini, yang maju ke panggung itu, dia tidak kaya. Dia tidak tampan atau cantik. Dia bukan profesor doktor. Dia hanyalah orang yang biasa dan sederhana. Dan juga dia tidak muda lagi. Dia sudah tua dengan keriput-keriput di wajahnya. Dia tidak tinggi, dia pendek. Bisa dibilang dia kecil dan kurus. Akan tetapi ketika orang ini maju ke panggung untuk menerima apa saat itu? Penghargaan Nobel. Suatu penghargaan yang sangat bergengsi, sangat prestisius. Ketika itu ribuan orang yang ada di tempat itu terdiam dan terhenyak. Semua mata memandang dia, dan ketika dia bicara, tidak ada seorang pun yang berbicara sendiri. Semua terpana dan menyimak kata demi kata. Dia adalah Mother Teresa dari Kalkuta, yang sekarang telah digelarkan santa oleh gereja. Mother Teresa atau sekarang disebut Santa Teresa dari Kalkuta telah menjalani kehidupannya sebagai terang. Ia bersinar cemerlang, dia tidak membiarkan terang yang ada di bawah gantang, namun berada di atas kaki Dian. Ia bercahaya bagi banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana yang tadi kita bahas, secara duniawi, Mother Teresa tidak punya apa-apa. Dia tidak kaya, dia tidak berpenampilan luar biasa seperti bintang film, dia juga bukan seorang profesor doktor atau peneliti yang sangat terkenal, dia begitu sederhana, secara duniawi dia tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa secara duniawi. Namun mengapa dia begitu bersinar? Karena dia bersatu dengan sang terang yang sejati, yang tidak lain adalah Yesus Kristus. Saudara-saudariku, semakin kita bersatu dengan Kristus, semakin integritas kepemimpinan kita bertumbuh. Mengapa? Karena Yesus adalah seorang pemimpin yang sejati, yang memiliki integritas sempurna. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil dikatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kita simak baik-baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Apa yang bisa kita tangkap dari kalimat ini? Kalimat ini bukan kalimat ajakan, tapi kalimat perintah. Bukan bunyinya,
Kalau sempat, tolong ya supaya terangnya bercahaya di depan orang, bukan? Atau, ya kalau misalnya ingat, tolong ya supaya terangnya bercahaya di depan orang, bukan? Tapi ini adalah perintah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Artinya apa? Bahwa menjadi terang bagi orang lain, ini adalah perintah Injil. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita tawar-tawar. Ini adalah panggilan kita, ini adalah tugas kita, ini adalah misi kita di dunia. Dan menjadi terang di depan orang lain artinya apa? Kehadiran kita, terang yang terpancar dari dalam diri kita, itu membuat jalan orang lain menjadi terang. Membuat tempat kediaman orang lain menjadi terang. Membuat orang lain bisa menikmati terang yang kita bawa, yang tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, saudara-saudariku, jadi kita lihat di sini bahwa ini adalah perintah Injil yang merupakan panggilan kita. Dan menjadi terang itu berarti tidak lain menjadi seorang pemimpin yang menjadi inspirasi bagi orang lain, yang membuat orang lain itu hidup di dalam terang dan mengalami terang. Kita membawa orang lain itu kepada Sang Terang sejati. Dan untuk itu dibutuhkan sebuah integritas kepemimpinan. Sekarang mari kita lihat bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh di dalam integritas kepemimpinan ini. Ketika Injil Lukas berbicara mengenai terang yang berada di atas kaki Dian, maka dilanjutkan dengan kata-kata sebagai berikut. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang, dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Saudara-saudari yang terkasih, dikatakan dalam Injil Lukas bahwa mata adalah pelita tubuh. Saya ingin mengambil pengalaman yang dialami oleh Santo Yohanes Salib ketika ia dikurung di dalam sebuah sel yang amat kecil. Itu merupakan ruangan yang kecil dan di situ hanya ada satu jendela yang juga sangat kecil. Dari jendela itulah Santo Yohanes Salib mengetahui apakah saat itu malam atau siang. Jadi kalau matahari masuk dari jendela, maka ruangan itu menjadi terang dan Santo Yohanes Salib mengerti bahwa saat itu adalah siang hari. Sebaliknya, ketika tidak ada matahari yang masuk ke dalam jendela itu hanyalah kegelapan semata, maka Santo Yohanes Salib mengerti bahwa pada saat itu adalah malam hari. Dengan perkataan lain, jendela yang ada di dalam sel kecil Santo Yohanes Salib itulah yang memberikan terang kepada ruangan selnya yang sangat kecil dan sempit itu. Bayangkan, apabila tidak ada jendela itu sama sekali, maka Santo Yohanes Salib tidak akan pernah mengalami terang di dalam selnya yang kecil dan sempit tersebut. Mata merupakan jendela jiwa. Jadi, apa yang ditangkap oleh mata itu bisa mempengaruhi jiwa kita menjadi terang atau jiwa kita menjadi gelap. Karena mata ini adalah jendelanya. Apabila mata menangkap matahari, maka matahari akan masuk menyinari jiwa. Tetapi kalau mata menangkap kegelapan, maka kegelapanlah yang masuk meliputi jiwa kita. Nah, kita perlu berhati-hati, mata dan pikiran itu saling memengaruhi. Apa yang dilihat oleh mata, itu memengaruhi pikiran kita. Tapi sebaliknya, pikiran kita juga bisa memengaruhi apa yang kita lihat, yaitu maksudnya menilai apa yang kita lihat. Karena itu kita harus berhati-hati dengan pikiran dan mata kita apabila kita mau menjaga jiwa kita. Misalnya kita ambil contoh, kita pergi ke rumah seorang kenalan. Ketika kita sampai di sana, kita melihat anaknya ada di rumah. Kemudian, mungkin di dalam pikiran kita bisa berpikir, ini anak malas kali ya. Ini kan jam sekolah, kenapa dia bisa-bisanya kok ada di rumah? Bolos nih dia, begitu. Tapi bisa juga ketika kita melihat, pikiran kita itu membuat kita dalam hati bertanya-tanya, kok dia nggak sekolah ya? Apakah dia sakit? Kasihan kalau dia sakit. Kayaknya mukanya juga agak pucat, begitu. Nah, kita lihat bahwa
Melihat objek yang sama dengan mata yang sama, tetapi bisa memiliki penilaian yang berbeda. Ini tergantung dari apa? Tergantung dari pikiran kita. Nah, sementara pikiran kita bisa menilai tergantung dari pengalaman sehari-hari yang ditangkap oleh mata. Jadi kita lihat ada hubungan timbal balik di sini ya. Misalnya, mata kita biasa menangkap anak-anak sering bolos. Maka ketika kita melihat ada anak yang di rumah pada jam sekolah, kita akan berpikir bahwa anak itu bolos. Sementara kalau kita sering melihat ya pengalaman kita sehari-hari, anak yang tidak masuk sekolah itu biasanya karena sakit, maka ketika kita melihat anak yang pada jam sekolah di rumah, kita melihat dia itu sakit. Saudara-saudariku yang terkasih, hal ini sangat penting untuk kita perhatikan baik-baik. Jaga mata kita, jaga pikiran kita, karena itu memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bagaimana begitu banyak hubungan persahabatan, hubungan suami istri, hubungan dengan rekan kerja, itu semua menjadi rusak gara-gara mata dan pikiran kita. Jadi misalnya kita sering dengar ya orang yang berkata, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kamu melakukan kecurangan. Oke, melihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi waktu itu pikirannya berkata apa ketika dia melihat itu? Nah, ini yang penting saudara-saudariku. Karena itu kita perlu menjaga mata kita untuk melihat hal yang baik-baik, hal yang berkenan kepada Allah. Itu akan membantu pikiran kita menjadi positif. Begitu banyak orang kehilangan damai, kehilangan sukacita, gara-gara mata dan pikiran ini. Jadi ini misalnya saja ya, kita berjumpa dengan teman. Teman itu cemberut sama kita. Kita sudah senyum sama dia, tapi dia cemberut. Nah, kalau misalnya pikiran kita positif, mungkin kita akan berpikir, aduh kenapa ya dia? Apakah dia ada masalah? Atau mungkin dia sakit gigi? Apa yang bisa saya bantu? Begitu. Tapi kalau pikiran kita negatif, maka kita akan berpikir kurang ajar. Saya sudah senyum sama dia, tapi kenapa dia cemberut sama saya? Keterlaluan. Awas saya balas dia, begitu kan? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ini semua karena apa? Karena pengaruh mata dan pikiran. Jadi kita lihat di sini, pikiran kita bisa positif apabila kita menjaga mata kita untuk melihat hal-hal yang positif yang berkenan kepada Allah. Dan sebaliknya, apabila kita melihat, maka melihatlah dengan pikiran yang positif, sehingga segala sesuatu itu menjadi baik adanya. Sekarang, apa kaitannya dengan menjadi terang? Apa kaitannya dengan integritas kepemimpinan? Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kita bisa menjadi terang bagi orang lain apabila kita mudah tersinggung? Nah, jangan lupa mengapa kita mudah tersinggung, itu gara-gara mata dan pikiran. Ketika kita melihat sesuatu dan pikiran kita mengkonfirm apa yang kita lihat, maka hal itu membuat kita tersinggung. Seperti contoh yang saya katakan tadi, yang saya ceritakan tadi, melihat teman kita cemberut. Kalau kita memandang secara negatif, maka kita akan tersinggung. Lalu bagaimana kita bisa menjadi terang? Bagaimana kita bisa menerangi jalan orang, menerangi tempat kediaman orang, menerangi langkah-langkah orang? Kalau kita menjadi pribadi yang mudah tersinggung, orang akan menjauh dari kita. Dia tidak akan datang mendekat, dia tidak akan menerima terang kita. Dalam hal ini kita tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Dalam hal ini kita gagal dalam berintegritas. Nah, saudara-saudariku, untuk itu kita perlu melatih dari hal yang kecil-kecil, dari hal yang sederhana-sederhana. Jadi misalnya, setiap kali kita melihat seseorang dan mulai kesal dengan dia, marilah kita berpikir sebaliknya. Apa yang harus saya lakukan ya? Apa yang saya bisa bantu? Apa yang bisa saya perbuat supaya dia tidak menyebalkan seperti itu misalnya. Karena saudara-saudariku banyak orang yang menyebalkan itu sebetulnya bukan salah dia, tapi karena pengalaman-pengalaman buruk yang dialaminya selama ini. Sehingga akhirnya dia hidup dengan tameng, dia hidup dengan topeng. Sehingga akhirnya dia lelah sendiri dan dia tidak bisa untuk menyenangkan orang lain karena dengan dirinya sendiri saja dia sudah lelah. Nah, oleh karena itu saudara-saudariku kita perlu mulai latihan dari hal yang kecil-kecil. Atau misalnya,
Ketika kita datang, kita pulang ke rumah, lihat rumah berantakan, rasanya kesal kan, panas. Anak-anak nih ngapain aja dari tadi? Kenapa mereka bukan nyapu kek, mereka bukan ngepel kek, begitu. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat secara positif, kita coba berpikir, misalnya, misalnya memang benar ya, misalnya memang benar anak-anak itu malas begitu ya. Nah, kita mulai berpikir, apa yang salah ya dengan cara pendidikan saya? Mungkin saya harus lebih pendekatan sama mereka, supaya mereka bisa ada rasa memiliki dengan rumah ini, supaya mereka bisa dengan senang hati menyapu dan membersihkan rumah ini, begitu. Nah, dan kemudian lebih timbul lagi, rasanya kalau andaikan saja mereka bisa ada rasa memiliki dengan rumah ini, tentu mereka juga akan lebih happy, mereka akan lebih bahagia. Kasihan juga ya mereka, kalau mereka malas-malasan, pasti mereka di rumah juga tidak bahagia. Betul kan? Coba Anda bayangkan, Anda sendiri nih misalnya, Anda di rumah yang kotor, yang jorok, dan Anda sendiri merasa malas, apakah Anda bahagia? Tentu tidak kan? Tetapi ketika kita bangkit, kita bersihkan, kita akan merasa ada suatu sukacita, ada semangat begitu. Dan itu membuat kita merasa prihatin dengan anak-anak kita yang malas dan kasihan. Kasihan ya, mereka tidak bahagia di rumah sendiri. Tidak ada rasa memiliki di rumah sendiri. Dan itu membuat hati kita tergerak untuk memotivasi mereka. Saat itulah kita menjadi terang. Jadi bukan dengan marah-marah, dengan kesal, lalu jengkel begitu. Lalu sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa selalu melihat segala sesuatu dengan positif, dengan pikiran yang positif, dengan pandangan yang positif? Satu-satunya cara adalah melihat segala sesuatu dengan mata ilahi. Artinya apa? Kita semakin bersatu dalam cinta kasih dengan Tuhan, sehingga kita dapat memandang setiap orang dan memandang setiap peristiwa seperti Tuhan memandang orang itu atau memandang peristiwa itu. Dengan perkataan lain, kita harus membiarkan diri kita dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan. Ketika diri kita dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan, maka kita akan sanggup untuk melihat segala sesuatu dengan lebih positif karena cinta kepada Tuhan. Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan begini, "Can we be a blessing if our love tank is not full?" Apakah kita dapat menjadi berkat apabila tangki cinta kasih kita tidak penuh? Nah, jadi saudara-saudariku, kita lihat di sini bahwa kuncinya adalah cinta kasih. Dan sebetulnya cinta kasih itu telah dicurahkan oleh Tuhan kepada kita. Dalam suratnya kepada umat di Roma pasal 5 ayat 5, Santo Paulus berkata, "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Dan Nabi Yesaya berkata bahwa sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua diciptakan menurut gambaran Allah. Dan kita tahu bahwa Allah adalah kasih. Jadi kita diciptakan itu menurut gambaran Allah, artinya kita diciptakan itu dalam rupa atau dalam citra kasih. Nah, saudara-saudariku, memang karena dosa, maka gambaran Allah yang ada di dalam diri kita menjadi rusak adanya. Akan tetapi, ketika kita dibaptis, Roh Kudus itu turun atas kita. Roh Kudus itu adalah roh cinta kasih. Sehingga ketika kita dibaptis, kita telah dipenuhi oleh roh cinta kasih itu. Itulah sebabnya mengapa kita sebetulnya mampu. Kita memiliki talenta, kita memiliki bakat untuk bertumbuh dalam cinta kasih. Cinta kasih inilah yang membuat kita dapat memandang dan berpikir secara positif. Cinta kasih inilah yang membuat kita bisa menjadi terang bagi orang lain. Nah, saudara-saudariku, bahkan Nabi Yesaya juga berkata bahwa ketika roh dicurahkan kepada kita, maka kita akan berbuah lebat seperti hutan-hutan buah-buahan, begitu saudara-saudariku. Artinya apa? Gambarannya adalah ketika kita dipenuhi oleh cinta kasih, kita akan menjadi terang. Dan apapun yang kita lakukan,
itu bisa memberikan buah-buah kebaikan, buah-buah sukacita, buah-buah kedamaian bagi banyak orang di sekeliling kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita mau melayani orang lain, karena cinta kasih yang ada di dalam hati kita, jangan lupa nasihat Injil, bahwa kita diminta untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ini artinya apa? Kita tidak akan pernah bisa mengasihi orang lain apabila kita tidak mengasihi diri sendiri. Sama seperti kalau di pesawat-pesawat ya, sebelum misalnya pesawat take off, ada keterangan ya, ada penjelasan dari pramugari biasanya yang menjelaskan bahwa kalau terjadi sesuatu, maka masker-masker akan turun dari atas dan kita diminta untuk memakai masker kita sendiri dulu, baru memakaikan masker orang lain. Artinya bahwa kita tidak akan pernah bisa menolong orang lain kalau kita tidak dalam keadaan siap untuk menolong orang, begitu. Nah, demikian juga apabila kita mau mengasihi orang lain, melayani orang lain, maka kita juga perlu untuk mengasihi diri kita sendiri dulu. Itu sebabnya saudara-saudariku, salah besar apabila kita mengatakan bahwa kita tidak perlu mencintai diri sendiri. Beda ya, cinta diri dengan mencintai diri itu hal yang berbeda. Cinta diri itu kita hanya sekedar melakukan segala sesuatu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tetapi ketika kita mencintai diri artinya apa? Kita sadar bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Kita ini dicintai oleh Tuhan. Dan dengan kita mencintai diri sendiri artinya kita mau membiarkan bahwa apa yang Tuhan kehendaki terjadi atas kita, kita berjuang supaya itu terwujud. Itu artinya mencintai diri sendiri. Mengapa? Karena kita tahu Tuhan itu selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Karena itu kehendaknya menjadi norma utama dalam hidup kita. Ketika kita bisa mengasihi diri sendiri, maka barulah saat itu kita bisa mengasihi orang lain. Namun saudara-saudariku, seiring berjalannya waktu, kita sering merasa lelah, merasa jenuh ketika kita melayani sesama kita. Apakah yang harus kita lakukan apabila kita merasa kering dan tidak dapat melayani sesama kita dengan baik? Apakah kita harus berhenti untuk melayani di dalam gereja ataupun di dalam komunitas kita? Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hal ini saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa di dalam pelayanan itu tidak ada kata sukses atau kata gagal. Sehingga ketika dalam pelayanan jangan berkata, sukses ya, begitu. Mengapa tidak ada kata sukses dan tidak ada kata gagal? Karena pelayanan itu sebetulnya adalah karya Roh Kudus, karya Tuhan, bukan karya kita. Sekalipun seringkali kita merasa bahwa kita gagal ya, secara manusiawi kita gagal. Tapi belum tentu itu gagal di mata Tuhan. Dan perlu diketahui bahwa karya Tuhan, karya Roh Kudus, itu tidak bisa dibatasi oleh kelemahan-kelemahan manusia. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, saya pernah melihat seseorang yang membawakan renungan. Isi dari renungannya bisa dibilang klise ya, klise dalam arti ya sudah tahulah begitu standar. Kemudian cara dia membawakan juga biasa-biasa saja. Intonasinya biasa, kemudian pembawaannya juga biasa, datar-datar begitu. Tetapi tahukah Anda, pada saat itu semua orang yang ada di situ termasuk saya pribadi, begitu terserap dengan kata demi kata yang dia sampaikan. Mengapa demikian? Walaupun kelihatan begitu sederhana, begitu biasa, tetapi ada suatu karisma yang terpancar dari orang itu. Mengapa demikian? Ini adalah sesuatu yang sulit dijelaskan, tetapi kita sadar bahwa bagaimanapun Roh Kudus sedang bekerja saat itu di dalam dirinya. Jadi secara manusiawi mungkin dia gagal. Pengajarannya isinya biasa, cara membawakannya juga standar begitu, tidak ada keberhasilan apa-apa. Tetapi orang-orang banyak yang tersentuh waktu itu. Mungkin tidak tersentuh dengan isi renungannya, mungkin tidak tersentuh dengan intonasinya, tetapi tersentuh dengan kehadirannya.
Nah, demikian juga saudara-saudariku, barangkali suatu hari kita melayani membawakan puji-pujian, misalnya begitu. Lalu ketika kita puji-pujian, kita salah nyanyi. Jadi itu termasuk gagal secara duniawi, begitu ya. Rasanya kita malu, tetapi kemudian kita berusaha untuk ya tetap menyanyi, memberikan diri kepada Tuhan, begitu. Gagal ya tidak apa-apa, malu ya tidak apa-apa, terus memuji. Nah, walaupun saat itu secara duniawi kita gagal, tetapi bisa jadi saat itu Tuhan bekerja di dalam diri seseorang. Ada orang yang tersentuh ketika melihat walaupun kita gagal sudah salah menyanyi, namun tetap dengan tenang memberikan diri kepada Tuhan, terus menyanyi dan memuji Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam hal inilah saya mau berbagi kepada Anda bahwa jangan pernah merasa gagal kalau dalam menjalankan pelayanan. Itu akan membuat kita stres dan membuat kita akhirnya terpuruk, merasa cepat lelah dalam pelayanan. Juga jangan merasa bangga apabila kita merasa sukses dalam pelayanan, karena itu kan karya Roh Kudus. Kalau kita sering bangga, kita sering merasa sukses dalam pelayanan, itu juga akan membuat kita cepat lelah dan kering. Mengapa? Karena kita merasa all out habis-habisan begitu, sehingga akhirnya kita merasa itu semua adalah dari diri kita. Nah, pada saatnya kita mengalami tidak seperti yang kita harapkan, jatuhnya itu akan terasa sakit sekali. Saudara-saudariku, ketika Yesus datang ke dunia, Ia mengatakan bahwa Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus adalah pemimpin yang sejati. Dari sini kita belajar apa? Bahwa seorang pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang memiliki jiwa untuk melayani. Itu sebabnya mengapa saya katakan di awal tadi, sungguh berbeda pemimpin dengan bos. Kalau kita punya jabatan bos, belum tentu kita menjadi seorang pemimpin apabila kita tidak memiliki jiwa melayani. Sebaliknya, apapun jabatan kita, di level apapun kita, kalau kita ada jiwa melayani, maka pada saat itulah kita memiliki jiwa kepemimpinan. Mengapa demikian? Karena ketika kita melayani, saat itu kita menjadi terang. Dan ketika kita menjadi terang, maka saat itu kita menjadi pemimpin. Karena terang itu ada di atas kaki Dian. Dia yang memberikan terang kepada orang-orang di sekelilingnya. Oleh karena itu di sini kita lihat bahwa integritas dari sebuah kepemimpinan itu berkaitan erat dengan pelayanan. Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali yang membuat kita kering, membuat kita lelah, membuat kita jenuh dalam pelayanan adalah ketika kita mengandalkan diri kita sendiri. Pertama, kita merasa bahwa kita sudah mengorbankan waktu kita sudah berkontribusi memberikan apa yang kita pikirkan, segala bakat-bakat kita sumbangkan, tetapi kemudian kita menjadi kecewa ketika orang tidak menerimanya dengan baik, atau kita menjadi kecewa kalau kita merasa gagal. Nah, hal-hal inilah saudara-saudariku yang seringkali membuat kita merasa lelah, jenuh, kemudian kering, begitu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, hal ini perlu kita atasi dengan semangat Yesus. Yesus mengatakan, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Artinya apa? Jangan kita berpikir bahwa kita ini sudah mengorbankan waktu kita sudah berusaha memberikan segala yang terbaik yang kita miliki. Jangan punya pikiran seperti itu. Tetapi marilah kita punya pikiran bahwa aku ini adalah seorang hamba. Jadi sudah selayaknya lah aku melayani, menjalankan tugas sebagai seorang hamba. Jadi ketika kita pelayanan, itu kita tidak merasa bahwa kita sudah berkorban, memberikan ini, menyumbang itu. Tetapi ketika kita pelayanan, kita merasa ya memang sudah sewajarnya itu yang kita lakukan. Sama seperti seorang ibu yang melahirkan dan membesarkan anaknya. Dia tidak pernah merasa diri sangat berjasa terhadap anaknya karena dia merasa memang itu adalah tugasnya sebagai seorang ibu. Nah, itulah saudara-saudariku, jadi jangan pernah mengandalkan diri sendiri ketika kita melakukan pelayanan. Kemudian hal lain lagi, tentu Anda ingat kisah tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang tidak bijaksana. Gadis yang bijaksana maupun gadis yang tidak bijaksana sama-sama membawa pelita. Yang berbeda apa? Gadis yang tidak bijaksana dia tidak membawa minyak. Saudara-saudariku yang terkasih, apa perbedaannya orang yang pelayanan namun sering capek, sering jenuh, sering sedih, sering merasa gagal, dengan orang yang pelayanan yang
Ya, jalan terus begitu ya. Apapun yang terjadi ya dia lakukan, dia jalani begitu walaupun secara duniawi seringkali terlihat gagal begitu. Nah, perbedaannya adalah masalahnya di minyak. Sama-sama pelayanan, sama-sama bawa pelita. Tetapi yang satu bawa minyak, yang satu tidak bawa minyak. Yang bawa minyak itu apa? Yang membawa minyak itu adalah yang membiarkan Roh Kudus yang memenuhi dirinya. Karena bagaimanapun pelayanan itu kita membutuhkan urapan Roh Kudus, minyak urapan Roh Kudus. Dengan perkataan lain, jangan pernah berpikir bahwa ketika kita pelayanan yang melakukan itu adalah diri kita sendiri, bukan. Itu semua adalah karya Roh Kudus. Karena itu ketika secara duniawi terlihat berhasil, kita tidak berhak untuk bangga karenanya. Ketika secara duniawi terlihat gagal, kita tidak berhak juga untuk merasa, wah ini sudah gagal, sudah hancur-hancuran. Barangkali memang Tuhan membiarkan hal itu terjadi untuk suatu rencana yang lain, baik untuk kebaikan kita maupun kebaikan orang lain. Jadi di sini intinya, kalau kita sering merasa gagal atau merasa lelah dalam pelayanan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan mengandalkan diri kita sendiri, dan kemudian jangan merasa bahwa kita ini sudah memberi sangat banyak. Tetapi semua yang kita lakukan itu memang sudah sewajarnya. Karena kita adalah murid Kristus dan bersama Kristus kita mau berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Hal lain yang seringkali membuat kita lelah, jenuh, atau kering dalam pelayanan adalah karena kita tidak dapat menjaga mata dan pikiran kita dengan baik. Sehingga ketika kita menjalankan pelayanan-pelayanan kita, mendengar kata-kata sedikit seperti ini kita tersinggung, melihat suatu peristiwa seperti ini kita marah. Nah, itu semua adalah karena kita tidak bisa menjaga pikiran dan mata kita dengan baik. Nah, oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih, perlu diingat di sini bahwa tidak mungkin kita membuat semua orang itu baik dengan kita. Tidak mungkin kita membuat semua orang itu puas dengan kita atau menganggap kita baik dan memuji kita. Tidak mungkin. Kita tidak bisa memuaskan semua orang, tidak bisa. Dan kita tidak perlu memaksa diri untuk itu. Kita akan stres karenanya. Nah, oleh karena itu, ketika kita sudah berusaha sungguh-sungguh melayani dengan tulus dan serahkan semuanya kepada Tuhan, ya sudah, jalan terus. Mengapa kita harus berkecil hati apabila melihat suatu peristiwa yang tidak enak di hati atau mendengar kata-kata yang menurut kita negatif? Itu kan pikiran-pikiran kita. Itu adalah indera-indera kita yang menangkap dengan salah. Karena itu tetaplah memandang segala sesuatu dengan pikiran yang positif. Nah, tapi kemudian saudara-saudariku mungkin akan muncul pertanyaan, tapi saya ini sibuk dengan kerjaan kantor, saya ini sibuk dengan anak-anak yang masih kecil, saya tidak ada waktu untuk pelayanan. Nah, saudara-saudariku, jangan salah, pelayanan itu bukan berarti kita harus melakukan sesuatu di gereja, tidak. Tetapi dalam keseharian kita, hari demi hari, milikilah jiwa pelayanan dan lakukanlah pelayanan. Kita melayani sebagai seorang pengusaha, kita melayani sebagai seorang manajer, kita melayani sebagai seorang ibu rumah tangga, kita melayani sebagai seorang mahasiswa. Kita melakukan keseharian kita sesuai dengan status kita masing-masing, bedanya dengan semangat melayani. Saat itulah baru kita bisa menjadi terang dan menjadi seorang pemimpin yang berintegritas. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, karena itu, mengapa kita semua dipanggil dalam pelayanan ini? Karena memang tidak ada yang tertutup kemungkinan untuk tidak bisa melayani. Karena pelayanan itu ada di berbagai lini dalam kehidupan kita. Karena itu dengarlah panggilan Tuhan untuk menjadi terang, yaitu menjadi seorang pemimpin dengan cara melayani sesama kita sesuai status kita masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hal penting yang perlu diingat adalah ketika kita melakukan hal itu dalam keseharian kita, kita perlu semakin hari semakin penuh dalam integritas, yaitu lakukanlah segala kebaikan itu dengan jiwa melayani yang tulus sekalipun tidak ada yang melihat. Karena kita hidup di hadirat Allah, tiada yang tersembunyi bagi Tuhan. Segala sesuatu kita lakukan bukan demi orang lain, tapi demi cinta kepada Tuhan. Dan kemudian, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita katakan. Jadi,
apa kata-kata kita dan apa perilaku kita itu ada paralelnya, begitu ya, searah, segaris. Dalam hal itulah kita bertumbuh semakin utuh dalam integritas kepemimpinan. Demikianlah saudara-saudariku, untuk menjadi terang Tuhan, untuk menjadi seorang pemimpin, jangan tunggu kita memiliki jabatan. Namun apapun pekerjaan kita, siapapun kita dan bagaimanapun kita saat ini, kita sudah dipanggil untuk menjadi terang Tuhan, menjadi seorang pemimpin yang berintegritas. Caranya bagaimana? Milikilah jiwa melayani. Dan untuk memiliki jiwa melayani, kita tidak akan sanggup sendiri. Mengandalkan diri sendiri itu berat. Semakin bersatulah dengan Kristus, biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Jangan lupa, jadilah gadis bijaksana yang selalu membawa minyak ketika ia membawa pelita. Jadi ketika kita mau menjadi terang bagi Tuhan, biarkanlah Roh Kudus terus mengurapi kita dari saat ke saat, dari hari ke hari. Demikianlah saudara-saudariku, jadilah terang Tuhan dan selalu dengarkanlah panggilan Tuhan jauh di kedalaman lubuk hati kita. Come, be my light. Datanglah dan jadilah terangku. Feel is beyond.